Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, saya Aiwidari dengan NIM 0601232023. Saya mahasiswa Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang negara, agama, dan warga negara. Negara, agama, dan warga negara merupakan tiga elemen penting dalam sebuah bangsa. Negara sebagai entitas politik yang memberikan perlindungan dan pelayanan kepada warganya. Agama sebagai sistem keyakinan yang membentuk nilai dan norma sosial, sementara warga negara sebagai bagian integral dari negara memiliki hak dan kewajiban dalam masyarakat. Negara adalah suatu entitas politik yang memiliki wilayah tertentu, pemerintahan sendiri, serta warga yang tunduk pada otoritas pemerintah. Negara biasanya memiliki kekuasaan untuk membuat dan menegakkan hukum, menjalankan kebijakan publik, serta menjaga keamanan dan ketertiban. Negara juga diakui oleh negara-negara lain di dunia melalui hubungan diplomatik, sedangkan agama adalah sistem kepercayaan yang melibatkan keyakinan pada kekuatan supranatural seperti Tuhan atau dewa. Agama seringkali memuat ajaran moral, etika, ritual, dan keyakinan tentang kehidupan setelah kematian. Agama dapat memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai norma, serta identitas sosial suatu masyarakat. Dan warga negara adalah individu yang diakui oleh suatu negara sebagai anggota dari entitas politik tersebut. Warga negara memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum negara tersebut, termasuk hak untuk memperoleh perlindungan, layanan publik, dan hak politik seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Hubungan antara negara dan agama adalah salah satu aspek penting dalam struktur sosial dan politik suatu negara. Berikut adalah beberapa bentuk hubungan antara negara dan agama yang sering terjadi. Yang pertama adalah negara berbasis agama. Beberapa negara memiliki identitas agama yang kuat dan menjadikan agama sebagai landasan bagi struktur politik dan hukum negara. Negara-negara seperti Arab Saudi dan Iran merupakan contoh negara yang menerapkan hukum berdasarkan ajaran agama Islam. Yang kedua adalah negara sekuler. Di sisi lain, ada negara-negara yang menganut prinsip negara sekuler, di mana agama dipisahkan dari usulan negara. Prinsip sekulerisme ini bertujuan untuk menjaga kebebasan beragama dan memperlakukan semua warga negara secara adil tanpa membedakan agama. Yang ketiga adalah kerjasama atau konflik. Negara dan agama juga dapat saling bekerja sama atau berkonflik dalam menentukan kebijakan publik. Beberapa negara bekerja sama untuk memimpin agama untuk mempromosikan nilai-nilai moral dalam kebijakan publik. Sementara di negara lain terjadi konflik antara kepentingan agama dan kebijakan negara. Yang keempat adalah perlindungan kebebasan beragama. Hubungan antara negara dan agama juga mencakup perlindungan kebebasan beragama bagi warga negara. Negara diharapkan untuk melindungi hak warga negara untuk beribadah dan mengamalkan agama tanpa diskriminasi. Yang kelima adalah keseimbangan kekuasaan. Dalam beberapa negara, terdapat upaya untuk mencapai keseimbangan antara kekuasaan negara dan kekuasaan agama. Prinsip-prinsip seperti hukum dan pemisahan kekuasaan dianggap penting untuk menjaga stabilitas dan keadilan dalam hubungan antara negara dan agama. Hubungan antara agama dan warga negara dapat bervariasi, tergantung pada konteks sosial, budaya, dan politik suatu negara. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat menggambarkan hubungan antara agama dan warga negara. Yang pertama, identitas dan nilai. Agama seringkali menjadi bagian penting dari identitas individu dan kelompok dalam masyarakat. Keyakinan agama dapat terbentuk nilai-nilai, norma, dan etika yang menjadi landasan bagi perilaku warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah partisipasi politik. Agama dapat mempengaruhi partisipasi politik warga negara. Beberapa agama mungkin mendorong warga negara untuk terlibat dalam kegiatan politik, sementara agama lain mungkin mengajarkan prinsip netralitas dalam urusan politik. Yang ketiga adalah hak dan kewajiban. Agama dapat mempengaruhi persepsi warga negara terhadap hak dan kewajiban mereka. Nilai-nilai agama seringkali mencakup konsep-konsep seperti keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial yang dapat membentuk cara warga negara melihat hak-hak mereka dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang keempat, konflik dan toleransi. Dalam beberapa kasus, perbedaan agama dapat menjadi sumber konflik di antara warga negara. Namun, pada saat yang sama, nilai-nilai
toleransi dan kerukunan antar umat beragama juga dapat diperkuat oleh ajaran agama yang mengajarkan kasih sayang, perdamaian, dan penghargaan terhadap perbedaan. Dengan demikian, hubungan antara agama dan warga negara adalah dinamis dan kompleks dan dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan, sosial, politik, dan budaya dalam suatu masyarakat. Warga negara tidak hanya memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral terhadap sesama warga negara dan lingkungan sekitarnya. Mereka berperan dalam agen perubahan dalam membangun dan memperkuat fondasi sosial, ekonomi, dan politik negara. Dalam konteks hubungan antara negara, agama, dan negara, berbagai pola pandangan dapat muncul, mulai dari teokrasi yang menjadikan agama sebagai landasan utama dalam pemerintahan, hingga sekularisme yang memisahkan urusan agama dan negara. Sementara itu, pendekatan komunis menekankan pada aspek kolektivitas dan kesetaraan, sedangkan moderasi mencari keseimbangan antara kepentingan agama dan kepentingan negara. Peran warga negara dalam hubungan dengan negara dapat bersifat pasif, aktif, negatif, atau positif. Warga negara yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik, sosial, dan ekonomi untuk memajukan negara, sementara warga negara yang pasif cenderung tidak terlibat secara langsung dalam urusan politik. Pentingnya perasaan memiliki identitas dan tanggung jawab sebagai warga negara menjadi landasan utama bagi keterlibatan mereka dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan. Dengan demikian, hubungan antara negara, agama, dan warga negara merupakan jalinan kompleks yang mempengaruhi dinamika sosial, politik, dan budaya suatu negara. Peran serta aktif warga negara dalam menjaga nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan menjadi kunci keberhasilan pembangunan negara yang inklusif berkelanjutan. Muncul satu pertanyaan yang menarik yang dapat menambah wawasan pengetahuan kita, yaitu apa saja yang menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara, apa upaya melindungi warga minoritas, serta tanggung jawab warga mayoritas di dalam sebuah negara. Pertama yang akan saya jawab adalah apa hak dan kewajiban warga negara. Warga negara memiliki hak dan kewajiban yang tertera dalam undang-undang. Di antaranya adalah sebagai berikut. Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa hak dan kewajibannya tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini menunjukkan asas keadilan sosial dan kerakyatan. Baru yang kedua adalah hak membela negara. Pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lantas ada juga hak berpendapat pada pasal 28 Undang-Undang 1945, yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Ada juga hak kemerdekaan memeluk agama. Pada pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ayat 1 berbunyi bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa bangsa Indonesia percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ayat 2-nya berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya serta kepercayaannya itu. Ada juga tentang pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 juga berbunyi, yaitu hak dan kewajiban dalam membela negara. Dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak untuk mendapat pengajaran. Ayat 1 menerangkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, sedangkan dalam ayat 2 dijelaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 menyatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Pasal
3 ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 5 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Hak mendapat jaminan keadilan sosial. Dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Sedangkan kewajiban warga negara terhadap negara Indonesia antara lain kewajiban menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kewajiban membela negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kewajiban dalam upaya pertahanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Di samping adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, dalam Undang-Undang Dasar 1945, perubahan pertama telah dicantumkan adanya hak asasi manusia. Ketentuan mengenai hak asasi manusia ini merupakan langkah maju dari bangsa Indonesia untuk menuju kehidupan konstitusional yang demokratis. Ketentuan mengenai hak asasi manusia tertuang pada pasal 28A sampai 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam ketentuan tersebut juga dinyatakan adanya kewajiban dasar manusia. Selain itu, ditentukan perlu hak dan kewajiban yang dimiliki negara terhadap warga negara. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan kewajiban dan hak warga negara terhadap negara. Beberapa ketentuan tersebut antara lain sebagai berikut. Ini lagi jawab. Hak negara untuk diataati hukum dan pemerintahan. Hak negara untuk dibela. Hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. Kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil. Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara. Kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat. Kewajiban negara memberi jaminan sosial. Kewajiban negara memberi kebebasan beribadah. Bagaimana dengan perlindungan minoritas dan tanggung jawab mayoritas? Nah, upaya untuk melindungi warga minoritas dalam sebuah negara adalah dengan memberikan perlindungan hukum. Dilihat dari sisi mata hukum, keadilan dipandang sebagai tujuan hukum. Jika melihat hukum, maka yang ada dalam pikiran kita ialah keadilan. Maka tujuan dari adanya hukum itu ialah untuk terciptanya keadilan. Kata yang selalu dilakukan penegasan dalam menggaungkan adalah sus jus, summa injura, sum lex, sum crop. Secara harfiah, ungkapan tersebut berarti bahwa hukum yang keras akan melukai, kecuali keadilan dapat menolongnya. Hal yang dapat mengukur sesuatu adil atau tidak adalah seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia. Sedangkan tanggung jawab warga mayoritas di dalam sebuah negara adalah saling memahami dan bertoleransi. Masyarakat Indonesia secara umum masih awam dalam melihat kelompok minoritas. Sesuatu yang berbeda dengan arus utama atau kebiasaan umum seringkali dianggap asing, tidak normal, atau kesalahan. Pemahaman itu harus dibenahi karena konstitusi mengamatkan semua manusia memiliki derajat yang sama sehingga tidak boleh ada diskriminasi atas alasan agama, suku, atau budaya. Yang kedua adalah integrasi dan inklusivitas.
Tempat yang paling aman bagi kelompok minoritas terintegrasi dengan baik bagi kelompok mayoritas. Kebijakan yang bersifat inklusif dan integrasi kelompok minoritas ke masyarakat mayoritas, serta pendidikan bagi anak-anak di sekolah dasar mengenai pluralisme sangat penting. Yang ketiga adalah memberikan perlindungan hukum. Pemerintah harus menegakkan hukum secara adil dan tidak diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Penyalahgunaan demokrasi untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu harus dihindari, dan kebijakan harus seimbang untuk memastikan hak asasi manusia semua warga negara. Ada juga perantara pendidikan dan sosialisasi. Pendidikan dan sosialisasi tentang hak asasi manusia dan keberagaman sangat penting untuk mengedepankan toleransi dan menghindari diskriminasi. Pemerintah perlu mengedepankan falsafah Pancasila dan menegakkan supremasi hukum. Oleh karena itu, upaya melindungi warga minoritas serta tanggung jawab warga mayoritas sangat penting untuk menjamin keberlangsungan demokrasi dan hak asasi manusia di suatu negara. Pemerintah, lembaga, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mewujudkan perlindungan dan menjamin hak-hak kelompok minoritas serta menegakkan hukum secara adil dan tidak diskriminatif. Sekian dari video ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Sampai berjumpa kembali.